ngumpet di barang-barang orang biar nggak ketangkap gitu Sedih loh. banget ya. Bahkan saya pernah itu naik motor sampai ke daerah Cikarang. Padahal sudah janjian by telepon, tapi sampai di sana orangnya nggak mau ketemu. Oh gitu? Iya Pak, saya minum pertama, Kenapa tuh? pahit banget. Kopinya pahit banget ya? Teman saya ngikut di belakang ini loh. Malasan, kok ngomong-ngomong. Halo Sobat Bisnis LGR, jumpa lagi bersama saya Yustin. Kangen gak sama saya? Pasti pada kangen dong. Hari ini aku ada di rumahnya Pak Husen. Kita pengen ngobrol-ngobrol nih, karena banyak kisah inspiratif dari Pak Husen yang harus Sobat Bisnis LGR tahu. Yuk ikutin terus. Gak dikunci, kita masuk aja yuk. Assalamualaikum. Warahmatullah. Halo Bu. Halo Bu. Ada banget. Aku mau ketemu Pak Husen, ada? Ada. Silakan. Oke. Ayo Bu. Bu, aku pakai hand sanitizer dulu ya. Harus pakai hand sanitizer. Di sini duduk ya Bu ya, permisi. Ibu lagi sibuk apa sekarang nih? Saya lagi suka-suka bikin gini kue. Bu, boleh dong coba kuenya. Wih. Waduh, enak-enak banget nih. Coba ah. Tumben kesini, Tin. Ada apa ya? Iya Pak, mau ngobrol-ngobrol aja sama Pak Husen. Tadi pas kebetulan lewat depan rumah. Oh, aduh ini terus gimana nih? Saya mau keluar juga ini kebetulan mau olahraga dulu, mau jogging di depan. Nggak apa-apa, Yusin ikut aja Pak Ujeng, jalan-jalan. Kan lagi program ngurusin badan juga nih. Oh. Ya udah kalau mau ikut nggak apa-apa, tapi saya cuma jogging depan-depan sini kok. Husen, gimana kalau joggingnya naik mobil aja? Biar enak Pak, naik biasa. Ah, Justin ada-ada aja. Ya udah ayo kita ke mobil aja lah. Iya, mau jalan dulu. Bu Yusin pamit ya Bu. Makasih banyak kuenya. Terima kasih Bu. Ayo, mau jalan. Ayo Pak Ujeng, let's go. Halo Pak Husen, apa kabar? Halo, kabar baik. Aduh, lihat Pak Husen nih luar biasa banget, semangat banget nih aku nih. Gimana? Pak Husen, Sobat Bisnis LGR mau kenal Pak Husen lebih dalam lagi nih kan? Ya. Nah, boleh dong Pak Husen kenalin diri dulu ke Sobat Bisnis LGR. Halo Sobat LGR, perkenalkan nama saya Husen Lembo, saya berasal dari Kota Palu. Pertama kali saya beranjak ke LGR tahun 2006 ya, berarti sekarang udah sekitar 2006. berapa tahun ya. Yaudah berarti Pak Husen coba ceritain deh kisah dari awal Pak Husen. Berarti kan Pak Husen dari Palu ya Pak? Iya. Dari Palu kan? Iya. Nah itu kayaknya menarik deh kita ceritain ke Sobat Bisnis LGR nih. Dari Palu Bapak sampai ke Jakarta, itu gimana ceritanya tuh Pak? Jadi gini, kebetulan saya coba merantau ke Jakarta itu memang tanpa tujuan. Tujuan ya, Niatnya oke. cuma pengen lihat-lihat kok orang banyak teman-teman yang di Jakarta, cuma dengar-dengar. Tapi saya tidak sempat ketemu karena memang saya berpikir ternyata memang awalnya Jakarta itu keras ya. Oke. Dan Tahun berapa itu Pak? Itu tahun 2002, 2003 ya. 2002, 2003. 2003. Gue masih kecil ya Pak. Oke. Jadi saya coba dan sempat patah semangat karena memang saya waktu itu hanya timbul pikiran yang saya cuma butuh duit waktu itu 150.000 kalau dapat mungkin saya balik lagi ke Palu gitu. 150.000 ya? Iya. Aduh, tahun dulu tuh juga udah lumayan. Udah lumayan 150.000, karena Pak. kalau ke Tanjung Priok bisa naik kapal barang pulang Palu. Oh gitu ya? Oke. Emang Bapak dari Palu ke Jakarta tuh naik apa? Naik kapal laut. Naik kapal laut? Iya. Nebeng sama teman-teman juga? Nebeng juga sama Oh teman-teman. gitu, oke. Terus seru juga tuh diceritain tuh Pak. Ya seru lah karena memang waktu itu ada teman saya di Jakarta sekarang ada, jadi kita sama-sama itu tidak pakai tiket, jadi kita Oh nggak pakai tiket? nggak pakai tiket, jadi tumpukin barang gitu. Astaga. Itu seru banget Pak. Jadi dari Palu ke Jakarta nggak pakai tiket. Terus ditumpukin sama barang-barang. Iya, ngumpet di barang-barang orang biar nggak ketangkap gitu Sedih loh. banget ya. Itu kepanasan ya Pak. Wah udah. Kena goyangan ombak banget itu ya Pak. Betul. Aduh. Udah. Terus nanti pas udah di Jakarta nih Pak, pertama kali Pak Ojeng lakuin. Jadi Yang nyari 150.000 ini nih.
Iya, saya tetap semangat, saya harus dapat duit karena saya lihat cukup berat juga ya, saya mau kemana gitu loh. Akhirnya saya coba ikut teman saya, kebetulan ada salah satu, dia kerja di salah satu perusahaan yang lama ya, perusahaan lama. Saya ikut, tawarannya udah kamu jadi kenek mau nggak? Ya saya ikut aja. Ya udahlah, Berarti di ini situlah awal perintisan awal Bapak perintisan ya? saya jadi kenek, saya ngikut lama. Oke. Setelah itu saya diangkat jadi kerani. Oke, jadi kerani. Jadi kerani sama kenek beda-beda tipis juga, Oh, nggak jauh ya? nggak jauh. Oke. Tetap bongkar muat barang juga. Tetap capek juga ya, Pak? Capek juga Keringetan ya. lah, lepek. Keringatan, ya. Aduh. Jadi gini, ada hikmahnya juga saya ambil dari pengalaman saya jadi kenek ataupun kerani, karena saya kan harus bongkar di gudang pergudangan di mana aja lah. Akhirnya dari situ awalnya saya bisa kenal dengan orang-orang, saya bisa gitu. kenal dengan beberapa teman yang sekarang malah mungkin jadi customer saya, ada juga. Oh, ada juga, Pak ya? Yang dulunya kan mereka tahu saya cuman ya itu karena sering nongkrong di gudangnya mereka, nunggu bongkaran barang ataupun memuat barang Oke. atau ngecek barang ya. Ya, cuma karena memang kebiasaan kita dari Palu ya so akrab sama orang gitu loh. SKSD ya, Pak? Iya. Kalau bahasa gaulnya nih? Ya betul. Oke. Akhirnya saya cobalah tahun 2006 2006. saya coba melamar kerja ke LJR waktu itu. Tapi LJR masih di Ruko. Oh, masih di Ruko ya, Pak? kecil lah di daerah Galur, Senen, Pasar Senen. Oh, di Pasar Senen? Iya. Oh, ini titik awal Bapak kerja di LJR nih ya? Iya. Oh, iya. Itu gimana tuh, Pak? Awalnya masuk ya sama waktu itu bapak sama ibu ya, salah satu founder kita sekarang ya. Dia hanya menyerahkan saya, udah terserah kalau kamu mau kerja, silakan kalau cari tempat sendiri, Oke. cari muatan sendiri dan karyawan sendiri lah. Oh gitu, itu challenge banget, Pak. Tapi kan berat loh. Iya, berat karena saya nggak banget. punya basic apa-apa untuk marketing. Tantangan lah kalau dibilang ya, dari Bapak atau Ibu founder LJR Logistik kan. Iya. Itu Bapak apa yang Bapak kerjain tuh di situ? Ya itu yang saya katakan awal tadi, saya manfaatin apa yang pernah saya kenal dengan mereka-mereka yang saya bilang saya so akrab sama mereka. Oh, oke. Jadi saya so maju ke mereka. Alhamdulillah dengan mereka-mereka awalnya sih. Oh, dari mereka. Jadi saya bisa dapat customer pertama di LJR. Wih, luar biasa. Dari mereka-mereka yang SKSD ini ya. yang seperti itulah. Nah, Pak, ada cerita sedihnya nggak sih, Pak? Waktu pasti kan orang di mana-mana kalau pertama kali nyari customer, Pak ya, itu kan pasti ada tantangannya yang berat banget yang bikin Wah. orang sampai putus asa banget tuh. Banyak. Ceritain coba. Itu berat banget itu. Ya, yang namanya pemilik perusahaan kan pasti akan bertanya. Nah, itu dia. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kita belum dapat barang, kita yang gelisah nggak bisa tidur. Waduh. Ini gimana, ini tanggung jawabnya kita apa yang kita harus kasih untuk perusahaan, sampai 2 bulan, 3 bulan nggak dapat, kan itu berat banget loh. Waduh. Iya, Itu memang sedih banget, tantangan banget ya, Pak. tantangan. Karena apa, dikejar dengan tuntutan untuk ya, kita mikir untuk bayar kontrakan aja pusing. Ayo. Kira-kira sekitar 6 bulan ya. Oh, 6 bulan ya. 6 bulan Prosesnya baru 6 saya bulan. dapat, mulai dapat. 6 bulan baru dapat ya. Menarik banget ya kita ngobrol sama Pak Husen nih. Tapi kayaknya kita harus ada sedikit joget-joget dikit nih supaya cair suasana, Pak. Mantap. Endang. Kok di sini? Kok di sini sih? Kok bisa di sini sih, Pak Husen? Ya udah lah ya, nggak apa-apa lah ya. Gini, Pak Ujeng. Asik. Oke. Ternyata Pak Husen bisa diajak goyang juga ya. Ampun deh. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol Pak Ujeng. Oke. Aku juga mau tahu sih, Pak. Sobat bisnis LJR juga pasti mau tahu. Ada nggak sih, Pak, kayaknya kisah memilukan ya, atau kisah sedih Bapak tuh waktu mencari customer tuh? Mencari customer di luar sana gitu ya, Pak ya? Iya. Ada nggak, Pak, cerita yang sedih banget gitu? Kalau awal-awalnya banyak. Awal banyak, Pak. Banyak cerita yang sedih itu banyak. Bahkan saya pernah itu naik motor sampai ke daerah Cikarang. Padahal sudah janjian by telepon, tapi sampai di sana orangnya nggak mau ketemu. Oh gitu? Dari pagi sampai sore, akhirnya pulangnya malam nggak ketemu ampun. orangnya. Itu gitu lah. hoax banget berarti. Ya. Kasihan. Itulah, karena memang mungkin mereka lihat kita ya gimana ya, karena dulu juga saya pernah bahkan dicuekin kita karena mungkin mereka datang
Kan waktu itu saya masih naik motor. Oh, naik motor. Ada Masih motornya nih? Ada Oh, motor ya? saya ada itu. yang Sampai sekarang tadi- saya simpan motor itu. Oh, Saya gitu. nggak- Oh, yang tadi kita lihat ya? Ya itu kenang-kenang, nggak bisa oke, dilupain. Itu motor pertama itu. Sampai sekarang nggak dijual nih, Pak? Enggak. Banyak sejarahnya dong, Banyak ya? sejarahnya itu Aduh. nggak bakal dijual juga. Oh, gitu. Itu kisah paling sedih ya, Pak ya? Iya. Saya pernah itu cari customer, itu sampai seharian saya nggak makan. Nggak makan? Nggak makan. Oke. Itu benar-benar kayak sedih, makanya saya duduk di pinggir jalan di motor. Jadi mikirin harus gimana gitu loh. Nah, di balik cerita sedih nih, Pak, di balik cerita sedih, ada nggak, Pak, cerita yang kalau orang bilang tuh kayak, aduh lucu banget, ini nggak akan dilupain seumur hidup waktu saya lagi nyari customer nih. Ada nggak, Pak? Buat Jadi apa? ya kita kisah lucunya kebetulan sama temannya kita ya mungkin karena masih dari kampung, tiba-tiba diundang meeting di gedung, ada salah satu gedung di TB Simatupang ya. Oke. Nah, setelah diundang meeting, ternyata yang meeting itu ada sekitar 6 orang apa 8 orang lah itu. Terus, Pak? Nah, begitu ternyata masuk ruang meeting kita harus ambil sendiri kopi, teh, ada macam-macam, minuman dan kue-kue karena ya saking noraknya. Oh, gitu. Lihat ini gimana caranya ini. Jadi saya ikut aja orang depan. Apa yang diambil itu yang saya ambil gitu loh. Terus? Diambil. Dia jalan. Oh cuman itu. Oh itu doang. Ambil jalan. Teman saya di belakang ikut juga. Dia juga ambil. Langsung masuk ruang meeting. Begitu di ruang meeting kita mulai, aduh Pak silakan diminum dulu Pak. Iya Pak. Saya minum pertama. Kenapa tuh? Pahit banget. Kopinya pahit banget ya? Teman saya ngikut di belakang juga. Malasan kok ngomong-ngomong. Gimana gua ngomong, gua juga kagak tahu. Aduh, Jangan itu sampai-sampai udah yang pahit. diambil gula, Pak? Enggak, orang nggak tahu gulanya di mana. Astaga. Itu kan kayak tutup kaca semua. Oh. Gimana cara buka kacanya kan bingung. Daripada dilihatin orang malu ya nggak usah diapa-apain, ambil aja yang bisa keambil gitu. Ternyata orang yang depan saya juga salah juga. Jadi kita Aduh. bertiga itu salah semua. Udah minum kopi pahit, kuenya nggak bisa diambil, gulanya nggak bisa. Udah Oh iya, minum tahan kopi. aja. Disuruh, Pak silakan minum lagi Pak. Tahan aja. Yang lucu teman saya nyalain saya juga. Kok ngomong-ngomong, kok tanya ke saya. Orang juga kayak Ya ampun. itu saya nggak bisa lupain itu tuh lucu banget ceritanya itu. Itu berarti ini ya, Pak, tragedi kopi pahit kali. Lagi di kopi pahit. Lucu banget. Aduh, suka dukanya ada aja berarti ya, Pak ya? Banyak. Banyak, Kalau Pak. cerita lucu sebenarnya banyak. Cuma itu yang paling lucu itu udah karena kita dia mau buang ludah kemana orang nggak bisa. Udah terus Mau telan kan. Aduh, luar biasa sekali nih sobat bisnis ya. Jadi Pak Hussein tuh banyak banget ternyata cerita-cerita dari sedih, memorable, terus juga yang seneng juga ya. Seru banget ini ngobrol sama Pak Hussein ya. Tapi tar lu sobat bisnis, ada iklan lewat nih sebentar. Terus Pak, cara Bapak, strategi Bapak lah ya, menghadapi persaingan-persaingan logistik yang mulai kian bermunculan nih Pak. Apalagi saat pandemi ini kayaknya logistik lagi booming-booming ya Pak ya? Iya. Nah, Iya. ada kiat-kiat khusus nggak dari Pak Ojek? Memang yang harus kita lakukan ialah terobosan bisnis ya dalam hal ini untuk angkutan. Mau tidak mau kita harus ikut bersaing. Ya terobosan yang kita buat salah satunya yang kita buat itu yang pengiriman yang 12 jam 12 jam. untuk Jawa Timur yang Primek ya. Iya, iya. Itu kan merupakan salah satu terobosan kan. Iya. Dan kita akan berusaha untuk servis baru apa yang akan kita berikan. Tapi kita tetap akan jalankan itu. Luar biasa banget ya. Nah, Primex ini udah berjalan berarti di Aljazeera ya Pak ya? Sudah Udah berjalan Pak sudah ya? berjalan. Dan selama 12 jam kemana aja? Daerah mana aja tuh Pak? Baru untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa Jadi Timur. saya rencana untuk Sumatera mungkin. Oh, Sumatera Mungkin juga? akan ada rencana. Akan ada Primex? Akan ada. Waduh, luar biasa banget nih. Nah, Pak, mau minta pesan Bapak deh, pesan-pesan untuk para sobat bisnis LJR yang mungkin saat ini lagi down karena pandemi gitu kan ya, Iya. Pak ya. Ada nggak Pak kata-kata yang Bapak mau sampaikan ke teman-teman sobat bisnis? Pesan pada saya untuk semua rekan-rekan ya, dalam menghadapi situasi pandemi memang semua akan terasa gitu loh. Semua orang akan terasa efek dari pandemi ini. Tapi
kita tidak boleh patah semangat, kita tetap harus berusaha, kita tetap harus berjuang. Gimana caranya kita mensiasati agar kita tetap bisa bekerja, tetap bisa berjalan seperti biasa. Karena kalaupun kita harus mundur dalam kondisi begini, kita juga akan ikutkan payah gitu loh. Jadi untuk itu pesan-pesan saya, ayo kita tetap semangat terus untuk bekerja. Apapun yang kita jalani, ambil yang terbaik agar kita bisa menghasilkan sesuatu. Luar biasa. Thank you banget nih Rosen. Sobat bisnis, memang ada kalanya waktu kita di bawah dan ada kalanya kita akan bisa naik ke atas. Karena kehidupan itu seperti roda yang terus berputar ya sobat bisnis. Tapi di situ harus ada usaha. Nah, ikutin terus aja channelnya LGR. Saya juga dan tim mengucapkan terima kasih Pak Husen. Ya, sama-sama. Udah welcome banget menyambut kita buat ngeganggu aktivitas olahraga Bapak nih. Jadinya nggak olahraga nih Pak? Enggak, jadinya olahraga di mobil jadinya. Sore aja olahraganya ya Pak ya. Iya, Ini pagi-pagi Justin dan tim gangguin dulu buat bincang-bincang. Ya, karena cerita di balik kesuksesan Pak Husen ini sangat menginspirasi banyak orang. Oke sobat bisnis, jangan lupa untuk terus pantengin ya channel YouTube-nya LGR dan sosial medianya LGR. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen. Plus share aja deh ke seluruh media sosial yang sobat bisnis LGR punya. Kita dadah dulu ya Pak Husen. Dadah.